Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga waktu yang teman-teman berikan pada hari ini tidak menjadi hal yang sia-sia, tapi jadi buah yang baik bagi teman-teman semua dimanapun berada. Dan selamat malam Pak Gunawan Santoso. Apa kabar Pak Gunawan? Selamat malam dan selamat malam juga buat semua yang sudah gabung. Sudah ada sekitar 29 orang yang gabung kelihatannya. Ya. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Gunawan sudah berkenan hadir dan menyediakan waktu pada malam hari ini untuk berbagi inspirasi di belajar dari mereka. Dan terlebih terima kasih sekali Pak Gunawan bahkan sudah mempersiapkan sebuah materi yang kami yakin akan bisa menjadi inspirasi yang baik bagi teman-teman dimanapun berada. Oke, teman-teman, jadi kita akan bagi 3 sesi. Untuk di sesi pertama dan di sesi kedua, saya minta kerjasamanya untuk mikrofonnya dapat di-mute. Untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar ataupun buah-buah pemikiran yang teman-teman ingin sampaikan, bisa langsung dimasukkan di dalam kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk sampaikan. Dan di sesi ketiga, teman-teman bisa langsung secara langsung berdiskusi dengan Pak Gunawan Santoso. Oke, Pak Gunawan, terima kasih. Mungkin bisa langsung kita mulai. Saya akan stop sharing saat ini dan Pak Gunawan bisa mulai share screen-nya. Oke. Ya. Bentar ya, Dan. Oke, Pak. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang kita sambil nunggu share screen dari Pak Gunawan, untuk teman-teman yang mungkin masih belum terlalu familiar, Pak Gunawan adalah seorang Director Treasury di Bank Panin Indonesia. Jadi ini sangat spesial sekali. Sekali lagi teman-teman, kita dapat kesempatan untuk mendapatkan inspirasi, ide, dan ilmu pada malam hari ini langsung dari Pak Gunawan Santoso. Di tengah padatnya kesibukan beliau, khususnya pada musim-musim pandemi saat ini, beliau justru bisa menyediakan waktunya untuk kita pada malam hari ini. Oke, sambil saya menyiapkan presentasinya, Ya. saya memperkenalkan diri dulu saja. Nama saya Gunawan Santoso. Saat ini saya bekerja di salah satu bank di Indonesia, bank swasta, di Bank Panin. Ya, saya bekerja sebagai Direktur Treasury dari Bank Panin. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih Treasury itu, bahkan sebagian mungkin punya gambaran salah, bikinnya Treasury itu Direktur Keuangan. Saya salah. Oh iya, Daniel salah ya. Direktur Keuangan dan Direktur Treasury itu pada prinsipnya sangat berbeda. Kalau Direktur Keuangan itu CFO, itu yang lebih ngurusin angka-angka ya, lebihan ya. Sedangkan kami yang di Treasury itu tidak ngurus angka, tapi ngurus duit terus terang aja. Ngurus uang. Oke, Jadi, apa yang membedakan uang dan angka ini? Kalau keuangan itu cuma tinggal angkanya tok, Dan. Kalau yang kami ini betul-betul ngatur duitnya, Dan. Dananya, Dan. Gitu. Jadi kalau bisa saya sampaikan bedanya adalah apa yang paling utama, apa sih yang dikerjakan oleh Treasury. Bank itu pada prinsipnya akan ngambil dana pihak ketiga dan kemudian menyalurkan kreditnya kepada pada debitur. Nah, divisi Treasury itu menyeimbangkan keduanya. Jadi kapan bank itu perlu dana, kapan bank itu harus mengeluarkan dana. Nah, yang menyeimbangkan dan mengatur pendanaannya itu adalah Treasury. Itu satu. Yang kedua, di Treasury juga melakukan transaksi valuta asing, forex. Yang ketiga, Treasury itu juga melakukan transaksi surat berharga, tapi bukan saham. Untuk lebih gampangnya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Treasury yang sangat berhubungan sama Anda yang pernah berhubungan dengan bank adalah kalau Anda ke bank, Anda tanya bunga deposito, Anda tanya suku bunga dana, itu berhubungan sama Treasury. Kalau Anda mau beli dolar, Anda mau jual dolar, itu berhubungan dengan Treasury. Yang terakhir, kalau Anda mau beli misalnya surat berharga, apakah itu surat utang negara, apakah itu ORI yang lagi digalakan oleh pemerintah,
atau obligasi, itu urusannya juga sama Treasury. Jadi itu kira-kira yang dilakukan oleh Treasury. Dengan demikian, yang dilakukan Treasury yang tadi saya bilang tadi adalah betul-betul untuk mengelola dana daripada bank, ya, mengelola dana bank baik melalui falas maupun berharga maupun penempatan di tempat-tempat lain. Kira-kira gitu, Dan. Baik, baik. Terima kasih Pak Gun. Oke, sekarang sudah kelihatan semua ya itunya ya, presentasinya ya. Sudah. Oke, saya diminta oleh Daniel untuk menyampaikan kira-kira dalam kondisi yang kayak gini, COVID ini apa yang perlu dilakukan dan bagaimana manage dananya. Tentu buat kita semua akan sangat lebih tertarik untuk kira-kira gimana sih dalam situasi seperti ini harus ngapain aja. Tapi rasanya tidak tepat kalau kita tidak memulainya dengan dasar-dasar yang lebih jelas lebih dulu. Bagaimana sih kita sebagai terutama yang masih muda-muda ini untuk mengelola pendanaan kita, mengelola income kita ke depan. Karena itu saya kasih judul di sana adalah Investment Guideline for Millennials. Beberapa pertanyaan yang sering timbul di antara kita adalah bagaimana sih kita membagi penghasilan kita? Kemudian kalau uang kita terbatas, kita bisa investasi. Emangnya bisa. Dan kalau investasi, apa saja bentuknya, khususnya untuk milenial. Kemudian asuransi itu apa sih? Penting nggak sih? Dan terakhir adalah boleh nggak sih punya utang? KPM, KPR, KTA, express loan, kartu kredit. Itu yang seringkali menjadi pertanyaan buat kita semua. Nah, pada malam hari ini saya ingin membagi lebih dulu kira-kira dasar-dasar kita mengelola keuangan kita. Baru setelah itu nanti dalam tanya jawab, baik Daniel maupun dari rekan-rekan semua bisa menanyakan ke kita, ke saya kira-kira seperti apa baiknya. Oke, saya akan mulai dengan sebuah ini. Bagaimana kita mengelola keuangan kita? Income buat saya itu sama dengan G, M, S, plus I atau W. Apa itu masing-masing? I itu adalah income, I. G itu adalah God. M itu adalah needs. S itu adalah saving. Dan I itu adalah investment. Dan atau W itu adalah wants. Ya. Uang kita itu, saudara-saudara semua, rekan-rekan kita semua, itu asalnya dari Tuhan. Karena itu, adalah sangat baik buat kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita sisihkan uang kita itu adalah untuk Tuhan dulu. Itu yang saya bilang dengan jelas. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, saya tahu ada yang namanya zakat, infak, sedekah. Untuk yang beragama Kristen Katolik, ada yang namanya perpuluhan, ada yang namanya persembahan. Dan saya rasa yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lain pun juga punya namanya masing-masing untuk mempersembahkan kepada Tuhan yang digunakan untuk kebutuhan apakah itu ibadah atau kan untuk orang lain. Ya, jadi itu sebaiknya kita sisihkan dulu karena uang kita itu asalnya dari Tuhan, maka kita harus kasih dulu kepada Tuhan. Bagian berikutnya adalah need. Need itu adalah kebutuhan kita. Kita harus mendefinisikan kebutuhan kita itu apa. Dan itu menjadi yang paling utama lebih dulu. Kalau kita punya uang, maka yang kita sisihkan pertama adalah untuk kebutuhan kita. Bagian kedua adalah saving, tabung. Setelah kita terpenuhi kebutuhan kita, maka bagian kedua adalah kita perlu menabung. Ya, menabung sangat beda dengan investasi. Menabung ini betul-betul nabung, uangnya ditabung untuk kebutuhan nantinya. Setelah menabung, maka bagian berikutnya uangnya masih sisa, kita bisa investasi atau kita bisa membelanjakan uang kita untuk yang apa kita inginkan atau wants. Masalah paling utama yang sering terjadi adalah kita ini tidak bisa membedakan antara needs sama wants. Sangat susah membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Contohnya, bagi para millennials, punya handphone itu needs atau wants? Mungkin needs. Tapi kalau kemudian tiap kali ada handphone baru keluar, ingin ganti handphone, itu sudah bukan needs lagi. Itu wants. Makan itu needs atau wants? Pertama mungkin needs. Tapi kalau tiap malam pengennya makan di restoran, itu namanya wants. Apakah itu terjadi hanya terakhir-terakhir dan menjadi tuntutan milenial? Enggak. Karena sejak dulu ya seperti itu. Masalah kedua adalah kita itu tidak terbiasa untuk saving, apalagi kalau kita banyak mendapat masukan dari pemikiran asing. Uang kita seringkali dihabiskan tiap bulan. Padahal saving itu sangat perlu untuk jaga-jaga ke depan nanti kalau ada tiba-tiba terjadi sesuatu.
Yang ketiga, katanya tidak ada uang untuk investment. Apa benar kita nggak ada uang untuk investment? Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian berikutnya adalah dengan penghasilan yang terbatas, khususnya buat milenial atau buat mereka-mereka yang sedang menata karir, membangun karir atau memulai bisnis, apa mungkin dengan penghasilan terbatas itu kita bisa investasi? Dengan tadi yang saya bilang, I sama dengan Tuhan, bukan T, seharusnya itu G, Tuhan ya, NSI itu. Kalau misalnya kita punya uang cuma sedikit, pada prinsipnya kita selalu bisa invest. Masalahnya adalah seberapa besar kita tuh mau invest. Kalau saya lihatkan di sana, kalau kita punya income segini, kalau pada waktu kita income kita masih kecil, maka mungkin investasi kita juga kecil. Tapi kalau kita makin besar, investasi kita juga bisa makin besar. Secara umum, batasan yang tadi saya bilang, I sama dengan G plus N plus S plus I atau W, itu adalah masing-masing kita tuh beda-beda, tapi secara umum biasanya adalah 10, 30, 30, 30. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bergerak pada, kalau gitu investasi apa saja yang kita bisa lakukan. Jumlah yang kita investasikan itu sangat berbanding lurus dengan risiko yang kita hendak mau tanggung. Yang paling utama, kalau kita mau investasi, kita tuh harus hati-hati, harus prudent. Jangan sampai kehilangan, karena kita greedy, karena kita tamak, ingin dapat investasi yang hasilnya sangat luar biasa, akhirnya kita kejeblos. Ya. Investasi kalau uang kita masih kecil, tadi saya bilang income-nya masih kecil, maka investasinya itu harus aman dan tidak boleh terlalu lama. Contohnya apa? Ya, dalam bentuk tabungan atau deposito. Itu cukup. Ya, investasi kita cukup itu saja, karena kita tidak boleh investasi yang jangkanya panjang dan berisiko kalau uang kita masih, income kita itu masih kecil. Tapi kalau kemudian uang kita beranak pinak dan kemudian makin banyak, maka investasi kita boleh semakin besar, boleh semakin berisiko, dan boleh semakin lama. Ingat, kuncinya semakin besar, semakin berisiko, dan semakin lama. Misalnya dalam bentuk surat berharga negara, dalam bentuk reksadana tetap, dalam bentuk saham, dan lain sebagainya. The thing is, ada kata-kata yang mengatakan high risk, high gain. Artinya, kalau kita semakin berani ngambil risiko dalam investasi kita, maka kita akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tentu saja akan semakin tinggi. Tetapi, sekali lagi, risikonya akan makin tinggi. Ini kira-kira tabir risiko yang saya bisa berikan. Yang paling kiri ini adalah investasi dengan risiko yang paling kecil dan jangka waktu yang tidak lama dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang tengah ini adalah investasi dengan jangka waktu yang mungkin agak lebih lama, tapi risikonya menengah. Sedangkan yang paling kanan ini adalah investasi-investasi yang risikonya jauh lebih tinggi dan waktunya seringkali tidak bisa kita perkirakan. Ya, kadang bisa lama, kadang bisa cepat. Saham misalnya, atau reksadana campuran dalam bentuk properti, forex atau falas yang tadi saya bilang, valuta asing dan komoditi, dan atau kerjasama dengan orang lain atau penempatan di lembaga-lembaga yang bukan lembaga keuangan atau bukan bank. Itu berisiko. Risikonya jauh lebih tinggi dan kadang-kala juga tidak bisa kita tarik dalam waktu dekat. Contoh paling gampang, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terakhir-terakhir ini mendengar pernah itu ada yang kena, mungkin ada yang ada kasus misalnya PT Hansen, itu bukan investasi, itu bukan lembaga keuangan. Ada juga mungkin yang pernah kena, ada yang tahu mengenai Jiwasraya, mengenai Indosuria yang sekarang lagi rame. Itu semua ada di tabir risiko yang sebelah kanan ini. Nah, malam ini saya hanya akan membahas mengenai yang paling berisiko ini. Karena yang ini rasanya tidak perlu dibahas, karena ini sangat rendah risikonya. Sedangkan yang ini saya rasa lebih gampang diterima, karena ini risikonya adalah negara, yang ini juga reksadana bentuk penghasilan tetap, ada uangnya terus. Nah, malam ini saya akan share sama rekan-rekan semua, khususnya mengenai yang berisiko ini, supaya kita tidak salah dalam menata pengelolaan keuangan kita. Pertama mengenai saham. Kalau saham, main saham itu kita tidak boleh memakai uang kita itu pertama kali untuk main saham. Kita perlu menyisihkan dana kita secara tersendiri. Kenapa? Karena saham ini tidak termasuk
investasi yang risikonya rendah, investasi yang risikonya tinggi, yang tiap hari itu bergerak naik turunnya. Contohnya, kemarin itu 2 hari yang lalu harga saham itu naik, tapi 2 hari berturut ini harga sahamnya turun, bahkan hari ini turunnya turun sekali, sehingga kalau kita sewaktu-waktu memerlukan uang, kita belum tentu bisa mencairkan. Karena itu saya bilang ini perlu dana yang disisihkan, ya. Dan kemudian yang kedua, kita perlu analisa khusus, apakah itu fundamental, apakah itu teknikal, apakah itu hanya rumor, dan lain sebagainya. Ini sangat teknis, nanti kalau misalnya diperlukan bisa tanya ke saya nantinya. Tapi yang penting adalah kalau kita tidak punya analisa, hanya dengar-dengar aja, sebaiknya jangan main yang saham. Ya. Dan kemudian berikutnya, karena tadi saya bilang, ini tiap hari ada marketnya, kita harus terus mengikuti naik turunnya harga saham ini. Kalau kita nggak bisa ngikutin, kita perlu main saham atau investasi saham ini untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ya. Nah, ketika main saham pun kita harus perhatikan apakah kita mau jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau kita tidak sanggup untuk melihat dari waktu ke waktu, kita mungkin harus main saham yang jangka panjang. Yang berikutnya adalah properti. Ketika kita bicara properti, Daniel berasal dari properti, saya rasa ya, berarti yang paling utama itu kuncinya adalah lokasi, lokasi, lokasi. Jadi ketika kita mau investasi di properti, maka yang paling pertama adalah lokasinya di mana. Yang kedua juga waktunya harus tepat, harganya juga harus tepat. Kalau saat ini misalnya ketika harga properti lagi turun, buat sebagian orang yang uangnya memang banyak, inilah waktu yang paling tepat untuk beli properti. Harganya sedang lagi turun-turunnya, yang mau jual itu pada BU, butuh uang, sedangkan yang punya duit, kalau nggak murah-murah sekali, nggak akan beli. Nah, karena itu saya bilang harus tahu waktunya kapan dan harganya seberapa bagus. Yang berikutnya sama juga, properti itu kita harus menyiapkan dana jangka panjang. Contohnya di Indonesia saat ini. Sejak tahun 2012-2013, harga properti di Indonesia itu tidak banyak mengalami kenaikan, bahkan cenderung stagnan, bahkan setelah tahun 2018, 2019, 2020 ini, bahkan cenderung turun, apalagi dengan COVID kemarin, COVID saat ini. Karena itu kita harus menyiapkan dana jangka panjang, perlu nafas panjang untuk investasi di properti. Berikutnya, ini yang lebih berisiko lagi, yaitu transaksi di pasar valuta asing, ya, dan di komoditi. Apa sih pasar valuta asing ini yang di bagian background ini? Kita jual beli mata uang asing, US dollar, euro, pound sterling, yen, Aussie, dan lain sebagainya. Ini adalah investasi yang sangat berisiko. Dan bagi para milenial, saya tidak menyarankan ini untuk bertransaksi ini, kecuali uang kita ini sudah cukup banyak. Karena itu saya kasih highlight dalam kuning itu sangat berisiko. Dan ini transaksi di bidang di forex dan komoditi ini 24 hours. Kalau yang tadi namanya properti nggak 24 hours, namanya saham nggak 24 hours karena bursanya tutup jam 3 sore sekarang di Indonesia. Tapi yang namanya forex ini dari seluruh dunia itu bisa bertransaksi 24 hours. Nggak hanya berhenti ketika hari Minggu tok. Di luar itu mereka semua masih bisa transaksi. Ya. Sekali lagi, karena sangat berisiko, ini perlu dana yang betul-betul nganggur, yang betul-betul disisihkan. Karena bisa-bisa uangnya nggak balik di forex ini. Saya punya banyak pengalaman dan saya punya banyak teman-teman yang habis-habisan uangnya gara-gara investasi di forex, ya, investasi di komoditi. Karena ini sekali lagi juga perlu analisa yang sangat khusus. Sama, karena ini 24 hours harus terus diikuti. Dan satu lagi yang paling utama. Kalau yang lain saham, properti, ketika kita beli, kita mungkin harus bayar sebesar yang kita beli, maka di forex ini kita nggak harus seperti itu. Kita misalnya mau beli 1 juta US dollar, kita nggak perlu harus store uang 1 juta US dollar. Kita mungkin cuma perlu store 100.000. Atau kalau kita perlu beli 100.000, kita cuma store mungkin 10.000. Jadi hanya sebagian kecil yang kita store, itu yang dinamakan dengan margin. Makanya nanti saya bilang, kalau rekan-rekan mau investasi ini, jangan pernah investasi dengan margin. Kenapa? Karena pergerakan forex ini sangat liar. Dalam sehari itu bisa loncat atau turun jauh sekali.
Sehingga margin yang kita bilangnya cuma 10% atau 5% atau 2,5% itu akan habis cepat sekali. Ya. Itu yang saya bisa sampaikan untuk properti untuk jenis-jenis investasi yang sangat berisiko. Bagian paling utama dari investasi adalah diversifikasi. Don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semua telur kita itu dalam satu basket. Kita perlu sisihkan mana yang taruh dalam tabungan, mana taruh dalam deposito, mana taruh dalam properti, dalam saham, atau di mana. Bahkan kalau saham pun, saham yang ini mana, saham yang itu yang mana. Itu namanya diversifikasi, dan itu yang paling penting, jangan pernah naruh investasi kita di satu keranjang. Karena kalau keranjang ini kemudian tiba-tiba bobol, maka kita hanya bisa nangis tergeru-geru saja nantinya. Oke, itu dari investasi. Sekarang kemudian saya bergerak ke soal asuransi. Bagi sebagian Anda yang mungkin masih muda-muda, mungkin masih berpikir, apa perlu ya asuransi ya? Buat saya yang sudah ABG seperti ini, sudah gocap lebih gini, kita baru tahu bahwa asuransi itu sangat penting. Kenapa? Karena hidup kita itu sangat tidak menentu, kita perlu cover risiko yang ada. Karena itu kita perlu banyak hal yang dalam hidup kita ini perlu kita asuransikan. Paling umum, asuransi umum, kita perlu asuransikan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Untuk asuransi jiwa, kita asuransikan kesehatan kita, untuk kecelakaan kita. Dan yang penting, paling utama buat Anda yang mempunyai anak kecil, inilah yang paling penting, asuransi pendidikan untuk future kita. Jadi ketika tadi saya bicara mengenai investasi, salah satu bagiannya yang harus Anda sisihkan adalah untuk asuransi ini, khususnya asuransi yang masa depan. Apakah itu dalam bentuk pendidikan, apakah untuk asuransi kesehatan kita, ya? Karena kita nggak akan pernah tahu suatu waktu nanti mungkin 10-20 tahun lagi tiba-tiba kita kena sakit yang sangat parah, kita memerlukan asuransi untuk itu. Dan itu menjadi bagian dari investasi kita. Kalau tiba-tiba amit-amit kita tiba-tiba meninggal karena kita punya asuransi jiwa, maka anak kita, istri kita, atau suami kita juga tidak bermasalah nanti. Sisihkan uang untuk kemungkinan yang terburuk dan untuk masa depan kita. Itu poin dari asuransi. Nah, saya menginjak ke bagian terakhir dari yang presentasi saya adalah kredit. Ya. Apakah kita boleh kredit sih? Boleh. Karena kalau kita nggak boleh kredit, makanya nanti ekonomi negara kita nggak jalan. Tapi jangan pernah kredit untuk konsumtif. Saya ini kerja di bank, tapi mungkin ini bagian yang paling kontroversial karena saya orang bank, tapi seolah-olah tidak menganjurkan kredit. Ya. Tapi yang saya bisa bilang, kalau kita kredit, ya, ambillah kredit itu untuk kegiatan produktif, jangan untuk kegiatan konsumtif. Jangan misalnya beli handphone dengan kredit. Jangan misalnya makan-makan dengan kredit dan yang lain sebagainya. Ambillah kredit untuk kegiatan produktif kita. Dan kalau kita ambil kredit, ingat baik-baik, cicilannya itu sebisa mungkin maksimal hanya 30% dari income kita. Dan ini menjadi rumus dasar dari bank-bank yang biasanya ngasih kredit juga rata-rata segini. Ya. KPR dan KPM. Anda yang sedang merintis karir, yang sedang memulai bisnis, kalau misalnya pertama kali harus minjam, apakah KPR atau KPM? Terutama buat yang laki-laki, kalau saya ditanya, mana yang harus pinjam dulu, pinjam untuk beli rumah atau pinjam beli mobil? Sebagian dari kita mungkin akan bilang, beli mobil dulu karena perlu buat ini, buat itu, buat itu. Tapi terus terang saya bilang, kalau kalian memang mau beli, mau pinjam uang, pinjamlah uang buat rumah dulu, jangan buat mobil dulu. Kenapa? Properti itu, rumah itu minimal harganya itu jangan turun. Tapi kalau mobil begitu keluar dari dealer aja, itu harganya sudah turun sekitar 10-30%. Dari gerbang. Dari gerbangnya dealer atau showroom aja sudah turun. Ya. Jadi sangat tidak bagus. Jadi kalau mau kredit pertama kali, apakah KPR atau KPM? Jawaban saya KPR lebih dulu. Terutama buat laki-laki yang sudah atau akan nikah dan memerlukan, carilah rumah buat keluarga kita lebih dulu. Kartu kredit dan KTA. Perlu nggak sih kita punya kartu kredit? Perlu nggak sih kita pinjam KTA? Well, kalau saya ditanya perlu nggak? Perlu nggak? Itu Ivan Gunawan baru aja motong kartu kreditnya karena dia nggak mau jadi konsumtif, ya. Tapi yang paling utama dari satu kartu kredit, ini yang saya secara khusus, saya agak takut
menyampaikan ini kepada semuanya karena saya sudah punya pengalaman orang yang kena jebakan kartu kredit ini dan kemudian dia harus kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Ya. Yang mulai utangnya dari kartu itu cuma 50 juta sampai yang 1 miliar datang ke saya dan nangis-nangis dan minta tolong ke saya gimana menyelesaikannya. Sekali lagi ini cukup kontroversial karena saya ini orang bank, tapi saya tidak sama sekali menganjurkan kita semua itu untuk kartu kredit untuk berhutang. Namanya kartu kredit, tapi jangan pakai untuk utang. Ya. Kalau kita pakai kartu kredit misalnya 10 juta, biasanya kita cuma diminta untuk bayar 10%-nya, 1 juta. 9 jutanya itu dihutang. Tetapi hutang kita 9 juta itu nanti perhitungannya akan sangat mahal bunganya dan akan terus bunga berbunga. Dan akibatnya ketika sudah sampai waktunya kita bingung, kok tiba-tiba hutang kita besar sekali. Nah, orang-orang yang datang kepada saya itu, saya bilang ketika saya tanya uang itu kamu pakai buat apa? Rata-rata mereka nggak tahu dipakai buat apa. Karena sebagian besar itu hasilnya dari besarnya itu karena bunga berbunga tadi. Karena itu jangan pakai kartu kredit untuk hutang. Ya. Syaratnya itu seolah-olah lunak, gampang, cuma 10% bayar lancar, tapi itu menjebak. Ya. Bunganya juga sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari bunga kredit biasa. Dan bunga itu dihitung bukan ketika Anda gagal bayar, ketika Anda bayar, misalnya tadi saya bilang 10 juta, Anda bayar cuma 1 juta, terus 9 jutanya dibayar, terus baru bunganya dihitung situ. Enggak, sejak Anda pakai, itu bunga sudah dihitung. Ya. So, buat saya pribadi, saya itu punya banyak kartu kredit, tapi tidak satu pun yang saya utang. Saya hanya pakai kartu kredit itu adalah untuk deferred payment. Hari ini saya belanjain, saya baru bayar 1 bulan lagi. Lumayan, saya ngirit uangnya bisa saya taruh di tabungan atau deposito sehingga dapat bunga. Ya. Pada waktunya saya bayar lunas, tidak satu pun yang saya utang. Ya. Dan yang kedua, tentu saja kalau ada diskonnya, lumayan. Ya. Atau kalau dapat cicilan yang 0% itu. Ya. So, rekan-rekan sekalian, saya rasa khusus buat kartu kredit saya harus kasih wejangan yang sangat luar biasa. Jangan sekali-sekali terjebak di kartu kredit. Jangan gunakan kartu kredit untuk konsumtif dan jangan gunakan kartu kredit untuk utang. Hal yang sama juga demikian dengan KTA, ya. KTA itu kredit tanpa agunan, hanya untuk keadaan darurat dan kalau kita punya kemampuan membayar dan mendesak. Di luar itu jangan pernah bikin KTA. Bunganya harganya itu sangat mahal sekali. Dan cukup itu kalau kita misalnya mau bisnis baru pakai KTA. Kalau cuma untuk beli barang-barang jangan pernah pakai KTA atau kartu kredit. Ya. Bunganya lebih tinggi, bunganya tinggi walaupun di bawah kartu kredit, tapi tetap jauh lebih tinggi. Oke, saya rasa dari saya itu dan untuk sesi presentasi saya itu dasar-dasar yang saya perlu sampaikan kepada kalian semua, khususnya yang masih muda-muda, supaya suatu saat ketika kita bertemu tidak ada satupun yang terjebak misalnya di kartu kredit atau masih bertanya-tanya gimana mengelola keuangan kita. Khususnya nanti jika semua sudah normal, minimal kita semua sudah punya pegangan bagaimana mengelola keuangan kita. Thank you, Dan. Baik, terima kasih Pak Gunawan Santoso. Jadi sangat menarik sekali ya tadi teman-teman. Saya itu sampai saya sampai terkaget-kaget sendiri, apalagi di pernyataan-pernyataan warning, wejangan akhir itu wejangan yang keluar dari seorang bankir loh teman-teman. Dan bahkan Pak Gunawan itu ngasih kita guidelines bahwa mungkin tidak melarang, tapi lebih guidelines hati-hati dengan kartu kredit. Jadi kalau sudah bankir yang menyampaikan hati-hati itu, terus kita juga tetap tidak berhati-hati, wah itu bahaya itu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Gunawan atas materi yang dipaparkan tadi, itu luar biasa. Itu sangat membuka wawasan kita karena langsung datang dari seorang expert, seorang Pak Gunawan Santoso yang sehari-hari memang mengelola yang tadi kita sebut treasury, uangnya
bank, bukan angkanya, tapi uangnya gitu. Oke, nah kita langsung lanjut ke sesi kedua ya, teman-teman, seperti yang kita jadwalkan di awal tadi. Pak Gun, kalau boleh ini kita diskusi. Kita ada 10 pertanyaan yang sudah disiapkan, teman-teman. Nanti di sesi ketiga, teman-teman bisa secara langsung berdiskusi dengan Pak Gunawan. Tapi di sesi kedua ini, jika teman-teman ingin ikut atau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung diketikkan di kolom komen. Oke, reksadana merah nih, Pak Gunawan. Investasi saham juga merah gitu. Saya juga ambil investasi saham juga, itu yang semua saham-saham yang di depannya BBBB itu juga semuanya turun merah. Tabungan juga terkuras karena ada yang tidak berpenghasilan gitu, ada yang gajinya harus dipotong gitu. Nah, nilai tunai asuransi juga nggak meningkat gitu kalau kita ngecek dari laporan asuransi. Banyak kegelisahan dan ketidakpastian yang terjadi khususnya saat global pandemic COVID-19 ini. Nah, apa pendapat Bapak terhadap hal ini? Mungkin singkat aja. Yang paling utama ketika kondisi seperti ini, dan karena kondisi ini rasanya tidak akan cepat berakhir, yang paling utama adalah siapkan nafasnya yang agak panjang. Nafas yang agak panjang. Yang kedua, agak panjang. Kedua, stay liquid. Sebisa mungkin jangan banyak, sekali lagi, investasi saat ini. Ya. Kalau ada yang masih bisa di-redeem, misalnya reksadananya masih bisa di-redeem, atau sahamnya masih bisa di-redeem, segera redeem aja. Ya. Karena dalam situasi seperti ini, kita nggak akan pernah tahu kapan ini buatnya. Ya. Itu aja kalau dari saya. Terutama kalau saham ketika kayak beberapa hari yang lalu, saham tiba-tiba naik cukup deras, nah ketika ada waktu itu waktunya yang tepat untuk sekali likuidasi lah, saya kira gitu. Ya. Oke. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman yang... Satu lagi, sorry Dan, yang paling penting juga, karena kondisinya agak lama, selain nafas panjang dan stay liquid adalah tolong ikatkan ikat pinggangnya itu ditarik lebih agak tajam lagi lah, agak keras, kenceng dulu aja. Ini kondisinya jauh lebih buruk dari 98 dan jauh lebih buruk dari tahun 2008 kira-kira. Wow. Ini informasi mahal banget nih, teman-teman. Jadi, langsung ada statement yang menurut saya bukan untuk membuat kita khawatir, tapi justru membantu kita untuk bersiap-siap lebih baik lagi. Jadi, kencangkan tali pinggang, which is saya juga sudah mengencangkan tali pinggang, luar biasa. Dan tadi tentang redeem, kadang kita nggak bisa lihat, Pak Gun, aduh, ini kita mau lepas juga udah minus, jadi akhirnya kita nunggu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita mengatur prioritas keuangan khususnya pasca? Tadi kita berbicara saat ini. Nah, sekarang bagaimana pasca COVID-19 ini? Walaupun tadi Pak Gun juga bilang, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. But, apa yang perlu kita lakukan? Yang paling utama, makanya tadi saya bilang waktu pertama kali saya membuka itu, saya perlu mengasih presentasi supaya nanti kalau setelah pasca COVID, kira-kira kita sudah punya gambaran gimana harus ngatur keuangan kita. Keuangan tadi prioritasnya udah jelas ya. Tadi saya kasih pertama itu Tuhan dulu, karena uang kita dari Tuhan. Yang kedua, kita harus penuhi need kita, kebutuhan kita. Yang ketiga, kita kemudian harus punya saving, tabungan lebih dulu. Jangan mikir soal yang namanya investasi sebelum punya tabungan. Baru setelah punya uang yang ditabung, baru kita bisa invest atau mengeluarkan uang untuk kemauan kita, keinginan kita. Itu udah pasti. Berapa persennya masing-masing kita beda-beda, tapi yang pasti kita harus siapkan untuk masing-masing tadi. Berapa untuk Tuhan, berapa untuk kebutuhan kita, berapa untuk saving kita, berapa untuk investasi. Sorry, dan sekalian saya ingat, mumpung misalnya dalam situasi yang sekarang ini, kondisi yang sekarang ini ya, maka udah pasti yang investasi atau bonus kita itu betul yang tadi saya bilang, ketatkan ikat pinggang dulu, yang ini nggak usah dulu. Semua masuk ke saving, masuk ke needs kita dulu gitu. Itu kira-kira. Baik. Nah, melanjutkan ini, Pak Gunawan. Bagi mereka yang saat ini khususnya teman-teman di sektor pariwisata, which is saya, dan konstruksi, which is saya, dan saya yakin banyak teman-teman yang hadir saat ini, karena setelah survei, ada 65% dari teman-teman yang hadir
terdampak secara langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi bagi teman-teman yang terkena seperti dari pariwisata, konstruksi yang terkena dampak langsung dari COVID-19, terpaksa kehilangan penghasilan bahkan, banyak sekali teman-teman saya yang di pariwisata. Bagaimana sebaiknya tabungan? Oke, mereka udah pernah nabung. Bagaimana tabungan ini perlu dikelola? Bagaimana mengelola tabungan ini sampai COVID-19 ini badai krisis finansial ini selesai? Ada dua hal yang paling pertama. Yang pertama adalah ketika tabungan kita itu tidak terlalu besar, di tengah-tengah COVID-19 ini jangan banyak investasi lebih dulu. Ya. Jaga tadi yang bilang stay liquid lebih dulu. Ya. Stay liquid. Bagian keduanya stay liquid, karena kita nggak pernah tahu ini sampai selesai kapan. Ya. Okay. Kalau kemudian ternyata kalau cuma ditaruh di tabungan, apalagi di bank-bank besar, bunganya kan rendah sekali. Ya. Ya. Kalau kemudian kita punya keleluasaan untuk ngatur keuangan kita dengan tabungan kita, bisa sebagian kita masukin ke deposito, sebagian kita masukin ke ORI, obligasi retail Indonesia, ya, karena itu bunganya jauh lebih besar daripada bunga deposito, bisa 2 kali lipatnya. Dengan demikian kita bisa dapat bunga yang lebih lumayan. Tapi kalau yang untuk namanya saham, properti dan lain sebagainya, rasanya kok jangan tunggu pada situasi seperti ini. Itu kan. Baik, oke. Kita lanjutkan. Nah, bagi teman-teman yang mengajukan restrukturisasi, jadi ini kembali ada suara hati banyak teman-teman yang pasti juga sudah mengajukan restrukturisasi, relaksasi. Banyak memiliki kegelisahan karena masa pengajuan yang dikabulkan nggak seperti yang diharapkan nih, Pak Gunawan. Yang kita ajukan tuh misalnya 12 bulan, yang dikabulkan, wah maksimal 6 bulan, Pak, 9 bulan. Nah, strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar? Well, ini agak susahnya karena yang memutuskan kan memang bukan kalian yang ngajuin restrukturisasi, ya, tapi banknya kan. Ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus ikut. Well, kita dikasih restrukturisasi atau relaksasi aja sudah alhamdulillah. Jadi gitu. Ya, mau nggak mau kita tetap harus terima gitu loh. Yes. Syukur-syukur kalau kemudian di dalam restrukturisasi itu bukan hanya cuma 12 bulan, tapi bunga bisa diturunkan dulu, baru kemudian sebagian akan dibayar nanti. Ya, syukur-syukur ada grace period. Karena dalam bentuk dari restrukturisasi itu kan ada 3. 1, penurunan suku bunga. 2, narik jangka waktunya lebih panjang. Yang tadi, yang ketiga adalah ada grace period. Ya. Jadi kalau misalnya cuma bisa 6 bulan, tapi kalau dapat grace period untuk nggak bayar pokok dulu, ya lumayan. Okay. Kalau kemudian cuma 6 bulan tapi bunganya diturunkan, ya lumayan. Gitu. Ya. Satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan, walaupun sampai sekarang belum ada aturannya dari belum jelas teknisnya dari pemerintah. Pemerintah itu berencana untuk memberikan subsidi bunga kepada kredit di bawah 10 miliar yang direstrukturisasi gara-gara COVID ini. Oke. Subsidi bunganya itu sampai 6 bulan, kalau saya nggak salah. Gitu. Oke. Ya. Subsidi bunganya kalau salah 2 atau 3% lah kira-kira. Nah, kalau dapat subsidi itu sekali lagi ya syukurlah akan sangat bisa membantu gitu. Cuma sayangnya sampai sekarang saya belum dapat petunjuk teknisnya. Tapi itu ada. Itu bagian dari kebijakan dari pemerintah. Baik. Oke, nah tapi ini masih belum terjawab nih Pak Gun. Jadi ketika misalnya yang dikabulkan 6 bulan, oke kita bersyukur gitu. Tapi strategi apa yang kita perlu lakukan 6 bulan berikutnya? Kalau memang ini, sebetulnya bank itu juga tahu. Kalau sampai kemudian 6 bulan lagi kita betul-betul tidak sanggup, sebetulnya ya, ini jadi buka-bukaan ya. Boleh dong, itu tujuannya ini langsung. Iya. Ini suaminya Jin ikut enggak nih, saya nggak tahu nih. Ya. Ikut Kak. Ini pentingnya belajar dari mereka pada malam hari ini. Itu ya, Olopi ikut ya.
Karena basically gini loh, setiap bank itu sama. Ketika kita kemudian gara-gara COVID ini kita ngelihat nasabah kita, debitur kita itu ternyata masih belum mampu. 6 bulan lagi kalau ternyata itu memang betul-betul tidak mampu, jangan 6 bulan, 3 atau 6 bulan kemudian kalau ternyata nggak mampu, saya rasa bank akan memberikan kesempatan untuk direstrukturasi. Ada kebijaksanaan. Baik, baik. Iya, Itu sangat iya. melegakan. Terima kasih Pak Gunawan. Kita sudah mendengar sebuah harapan Tapi baru. ini sekali lagi ini udah buka rahasia ini sebetulnya ini. Oke, tapi memang tujuannya adalah harapan Pak Gunawan. Yang kita ingin dapatkan pada malam hari ini harapan. Karena bukan berarti kita jadi santai, tapi kita terus berjuang, tapi harapannya tetap ada nih. Nah, Pak Gunawan baru saja membukakan sebuah harapan baru buat kita. Nah, bagi teman-teman yang pengajuan relaksasi tidak dikabulkan, tadi kan dapat 6 bulan ya. Ada beberapa ngajuin 12 terus dikabulkan setengah. Nah, bagi mereka yang tidak dikabulkan nih gimana Pak Gun? Mungkin singkat aja. Saya agak bingung kalau ada bank yang tidak mengabulkan relaksasi terus terang aja. Karena kalau di bank-bank yang itu malah ini waktunya buat kami di bank ini untuk merelaksasi dan merestrukturisasi. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi COVID yang saat ini tuh yang kena itu adalah golongan menengah ke bawah. Jadi saya agak bingung kalau ada bank yang sampai nggak kasih relaksasi. Saya rasa bukan nggak kasih ya, tapi mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan approval-nya, persetujuannya. Bank-bank juga nggak pingin kalau nasabahnya itu macet. Karena itu kalau nanti misalnya ada relaksasi nggak dikabulin, malah macet buat bank itu malah rugi sebetulnya. Gitu. Baik. Dan sekarang ini pemerintah, Bank Indonesia, OJK, semuanya punya tujuan sama. Cepat-cepat restrukturisasi, cepat-cepat relaksasi. Kayak gitu. Jadi, apa itu namanya tujuannya itu udah jelas saat ini itu loh. Jadi kalau ada yang nggak ngasih relaksasi, saya malah bingung itu. Nih, memang ada loh Pak Gunawan, ini ada ya jalan satu. Mungkin tapi nanti kita baru respon nanti. Ada dari Pak Suryadi Putra, pengajuan saya ditolak Pak. Mungkin nanti kita lanjutkan. Oke, jadi memang ketika ditolak itu tuh ada beberapa masalah. Yang pertama, mungkin ketika sebelum COVID bisa jadi kreditnya sudah macet lebih dulu. Jadi dia macet bukan karena COVID maksudnya gitu loh ya. Kedua, mungkin karena permintaannya yang diminta itu banyak hal gitu. Saya nggak tahu nih, ini banyak hal. Tapi secara prinsip, kalau memang nasabah itu gara-gara COVID ini jadi tidak lancar, ya, itu biasanya bank itu akan memberikan sedikit kelonggaran gitu loh. Nah, saya nggak bisa tentu saja satu persatu masalahnya apa saya nggak bisa tahu gitu. Iya. Baik, pasti ada pertimbangannya. Oke. Nah, ke depan untuk mencegah kerugian yang sama seperti saat ini, rencana keuangan seperti apa nih yang sebaiknya kita aplikasikan? Apakah formula 30% untuk investasi masih bisa dilanjutkan nih, Pak Gun? Kalau dalam situasi sekarang saya tidak banyak menyarankan untuk memperbesar investasi lebih dulu kan. Ya. Dalam situasi yang seperti ini, yang tadi saya bilang yang paling utama adalah just 1, tahan nafas, 2, ketatkan ikat pinggang, 3, stay liquid. Stay liquid ya. Oke. Ya, jangan nanti setelah kondisi normal kembali, ya formula tadi bisa jalan lagi. Gitu. Baik. Oke, jika nilai investasi juga tidak kunjung membaik, jika saja ini, hingga 2021, apa yang sebaiknya kita lakukan ini, Pak Gun? Investasi apa ini? Contohnya misalnya ada sebagian dari teman-teman yang sudah invest di saham tertentu gitu, tapi hingga 2021 nilai sahamnya juga tidak meningkat gitu, masih minus. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke. Misalnya. Kenapa saya tadi tanya? Karena ada beberapa jenis investasi yang mungkin kita harus berani yang namanya cut loss. Contohnya, kalau kita udah kadung beli properti, ya situasinya rasanya akan jauh lebih panjang. Kalau sekarang masih ada yang mau beli dan harganya cuma miring-miring dikit, kalau saya ditanya lebih baik segera dijual saja. Saham, tergantung sahamnya apa. Kalau sahamnya yang namanya blue chip, mungkin ditahan juga masih nggak apa-apa kalau blue chip. Tapi kalau bukan blue chip,
dan kondisinya sudah mengkhawatirkan, sekali lagi kalau saya ditanya lebih baik rugilah daripada nanti malah tambah rugi. Gitu. Baik, baik. Oke. Terima kasih Pak Gun. Nah, menurut Bapak Gunawan sendiri, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari krisis finansial di era COVID-19 saat ini? Yang pertama, kita perlu memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan. Bahwa tidak bisa kita itu menggunakan uang kita hanya untuk masa sekarang. Kita perlu menggunakan uang kita itu memanagenya bahwa itu digunakan untuk masa yang akan datang. Karena itu tadi perlu ada yang namanya pertama saving, yang kedua investasi. Ya. Jangan ya, kita seolah-olah berpikir bahwa hidup kita itu hanya untuk ini saja. Karena tiba-tiba jika terjadi guncangan seperti ini, kalau kita nggak punya saving, kita nggak punya investment, kita akan kelaparan. Dan berikutnya juga, karena di sana juga ada pertanyaan mengenai asuransi, jangan lupa untuk tutup asuransi, itu aja. Mumpung kalian masih punya uang, masih ada uang, bisa sisihkan untuk asuransi buat anak kalian, buat kesehatan kalian, buat masa depan kalian. Pertanyaannya, asuransi mana yang lebih bagus? Nah, itu pertanyaan lain lagi itu juga itu. Itu lain sesi lagi. Ya, karena juga ada pertanyaan investasi di asuransi juga berisiko, mau nyaman malah kena blokir. Ya bisa jadi, itu soal lain lagi udah itu. Iya. Baik. Oke, nah tadi itu pertanyaan terakhir, teman-teman. Jadi saya sudah lihat banyak pertanyaan, kita sudah masuk ke sesi ketiga. Sebentar ini saya buka kolom komentarnya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari Ibu. Ini pertanyaan pertama bahkan dari Pak Kak. Sebentar, saya coba perbesar lagi kolom komen saya supaya bisa lebih jelas. Oke. Selamat malam Pak. Mau tanya, untuk yang masih usia sekitar 25 tahun, mau ambil KPR dengan gaji UMR cukup atau bisa enggak ya Pak? Oke. Nah ini ada yang pertanyaan. Kalau gajinya UMR, dia mau ngambil KPR, gimana ya Pak Gun? Saya tidak tahu masing-masing bank itu punya policy sendiri ya. Tapi kalau ditanya apakah umur 25 tahun bisa ngambil KPR? Enggak, jawabannya tentu bisa. UMR apakah bisa ngambil KPR? Bisa enggak? Jawabannya bisa. Tergantung KPR-nya, rumahnya kayak apa yang diambil, berapa cicilannya. Selama cicilannya itu masih cukup buat dia, ya, untuk bayar cicilannya, ya tentu bisa. Contoh paling gampang adalah BTN, Bank Tabungan Negara, itu adalah penyedia KPR untuk rumah-rumah yang ada subsidi. Dan cicilannya itu sangat murah di sana. Karena itu masih bisa, dan jangka waktunya bisa panjang sekali, itu bisa 25 tahun, 30 tahun. Gitu. Jadi jawabannya apakah bisa? Bisa. Cuma tergantung banknya, tergantung rumahnya, tergantung cicilannya. Contohnya dengan UMR, kalau dia dipotong 30% dari gajinya, dia cukup hidup atau enggak misalnya gitu. Kan gitu. Iya, baik. Semoga bisa menjawab ya ini Kak Izak. Nah, tadi Bu Mai juga sudah dijawab ya dengan Pak Gun. Jadi nanti untuk asuransi apa yang harus jadi prioritas dari 3 jenis asuransi yang tadi disampaikan itu Pak Gun, asuransi apa yang menjadi prioritas? Gini, satu-satu dulu. Ada 2 jenis asuransi. Satunya asuransi umum, satunya adalah asuransi jiwa. Asuransi umum itu adalah mengasuransikan barang-barang kita. Contohnya apa? Rumah kita, mobil kita. Itu mau nggak mau harus asuransi. Ya. Jangan pernah naked, jangan pernah nggak diasuransi. Kalau ada apa-apa nanti bayar. Itu asuransi umum. Sekarang yang mungkin pertanyaannya adalah asuransi jiwa mana yang lebih utama? Buat saya yang paling utama itu kalau sudah punya anak atau rencana punya anak, itu asuransi pendidikan. Itu pertama kali. Supaya anak kita nanti akan terjaga. Ya. Yang kedua, dulu sebetulnya adalah asuransi kesehatan. Tapi dengan adanya BPJS itu jauh lebih gampang sekarang. Ya. Tetapi kalau kita punya uang yang lebih banyak, yang memang sudah punya uang lebih banyak, kita mau tambah asuransi kesehatan kita, that's okay. Ya. Dan berikutnya baru setelah itu asuransi jiwa kita. Karena asuransi jiwa ini biasanya preminya agak mahal. Karena ini untuk life kan, life insurance dan jangka panjang kan.
agak mahal preminya. Tapi yang kalau mau ditanya yang paling utama, pertama adalah asuransi pendidikan, karena itu penting buat masa depan anak kita. Kedua, asuransi kesehatan kalau punya lagi, dan ketiga, asuransi jiwa. Baik, wow, itu sangat menjawab ya. Itu dijawab dengan lugas itu, Ibu Mai. Ibu Mai ini kalau saya nggak salah dari Makassar, Ibu Mai. Nah, kemudian dari Kak Roni nih, Kak Roni, kira-kira investasi apa yang menarik untuk dilakukan, Pak? Ya, tadi sebenarnya udah dijawab ya, Pak Gun. Ya, mungkin kita sudah. Kalau memang punya duit yang berlimpah dan banyak, misalnya kalau saham lagi jatuh, lagi ambrol-ambrolnya, turun 3%, 5%, lagi punya duit banyak, ya beli saham nggak masalah. Sama halnya, kalau punya uang banyak dan bisa tahan nafas, properti lagi jatuh-jatuhnya, kita bisa beli dengan harga yang sangat murah karena banyak yang BU, ya tentu bisa dilakukan. Untungnya tentu ada, tapi tentu saja risikonya juga tinggi, gitu loh. Baik. Oke, Pak Gun. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Kak Jane ini. Ini yang nanya langsung istrinya kepala cabang ini. Untuk dana darurat atau liquid cash, kira-kira berapa kali dari kebutuhan bulanannya, Pak Gunawan? Ini sudah teknis sekali sebetulnya. Cuma yang paling makin lama makin teknis ini. Iya ini. Jadi supaya mungkin supaya bisa lebih aplikatif kali, Pak Gun. Ini yang paling utama, kira-kira kita melihat COVID ini akan berapa lama. Itu aja dulu. Kalau kita merasa bahwa itu 3 bulan, kita akan sudah agak lebih nyaman, minimal 3 bulan. Kita harus siapin. Oke. Kalau kita melihat 6 bulan, ya minimal 6 bulan. Baik. Gitu. Dan tiap kita kan punya cadangan devisa, cadangan liquid kita yang beda-beda gitu loh. Ya. Whatever it is, Jin, khusus buat Jin, dalam situasi sekarang, jangan pernah bilang bahwa ini cash liquid ini cukup segini aja. Mungkin kita harus lebih, kalau kita memang punya lebih, bagusnya dilebihin aja. Karena bukan apa-apa, karena kita nggak akan pernah tahu kok. Jangan nanti diinvest yang panjang-panjang, tiba-tiba di kemudian hari malah nggak bisa dicairkan. Lebih repot nanti malah. Benar. Atau ketika dicairkan malah rugi. Iya. Pasti banyak teman-teman di sini yang punya kegelisahan yang sama, makanya ada sampai sekitar 60 orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi saya sampaikan, ini kita sudah di sesi ketiga, sesi terakhir, teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Pak Gunawan, silahkan tuliskan di kolom komen, dan kasih tahu sama saya bahwa teman-teman langsung mau berdiskusi, atau jika teman-teman punya pertanyaan, langsung ketikkan saja di kolom komen untuk bergabung dalam diskusinya. Nah, ini dari Kak Yohanes Sukiman nih. Wah, ini lebih teknis lagi nih. Pak Gun, ini kayaknya nggak mau melewatkan kesempatan langsung belajar dari expertnya perbankan. Mas Gun, mohon dijelaskan lagi terkait pembelian ORI. Saat ini, ini ada mereknya segala, jadi saya nggak akan bacakan. Nah, kira-kira mungkin langsung dijawab aja nih, Pak Gun. Singkat aja mungkin. Saat yang tepat atau tidak? Gini, itu bukan saat tapi pilihan tepat atau bukan. Pilihan yang tepat atau tidak? ORI dan FR itu agak serupa tapi tidak sama. ORI itu singkatan dari obligasi retail Indonesia, sedangkan FR itu adalah fixed rate. FR itu adalah obligasi pemerintah yang berjangka waktu lebih panjang, ya, dengan bunga tetap. Ya. Sedangkan ORI itu jangka waktunya cuma 3 tahun. Gitu. Kalau kita tidak punya cukup nafas untuk menahan itu sampai jatuh waktu, ya, karena FR itu jangka waktunya jauh lebih lama, maka sebaiknya jangan beli FR, beli ORI. Ya. Tapi kalau kita punya dana yang cukup untuk bisa ditahan sampai jatuh waktu, tentu saja beli FR itu lebih menguntungkan dari ORI. Kenapa? Karena bunganya lebih tinggi daripada ORI. Gitu. Jadi saya tidak bisa bilang untuk Yohanes Sukiman, saya nggak bisa bilang apakah tepat atau enggak. Anda sendiri yang tahu uang Anda itu bisa untuk berapa lama.
Nah, karena FR maupun ORI ketika dijual bisa untung, bisa rugi, harganya bisa naik, bisa turun. baik. Gitu. Nah, ini satu lagi sebelum lupa Daniel, rupanya ya, Kak Jin tadi ada yang tambahan satu lagi di bawah itu. Untuk yang single menikah dan punya anak, kira-kira bedanya apa ya dalam menyiapkan dana darurat seperti apa ya Pak? Gitu ya. ya. Ya udah pasti agak beda. Kalau sudah punya anak terutama kayak Daniel gitu sudah punya anak, dia harus siap-siap kok tiba-tiba anaknya sakit, anaknya ada apa-apa, itu dana daruratnya jauh lebih besar daripada yang cuma single atau nikah gitu. Makanya tadi saya bilang ya Jin, kalau ketika bicara soal liquid itu harus dalam situasi yang sekarang ini itu harus jauh lebih besar dibanding ketika situasi normal. Ketika nanti normal ya udah dikecilin lagi tidak apa-apa, diinvestasikan gitu. Baik, baik. Nah, ini juga jadi warning juga nih buat saya. Saya justru jadi, oh iya ya, ada satu nih yang belum diasuransikan nih. Oke, kemudian ini ada pertanyaan menarik sekali. Agak lebih kekinian nih, Pak Gun. Peer-to-peer lending dari Kak Wahyu Wijanarko. Peer-to-peer lending ini sekarang lagi, saya juga sedang khususnya sebelum COVID tuh saya juga ini gimana sih gitu. Nah, menurut pandangan Pak Gun, peer-to-peer lending itu bisa dipertimbangkan dalam sebagai investasi atau tidak? Kalau dalam situasi normal sebelum COVID kemarin dan kedepannya itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dalam situasi sekarang apalagi di tengah COVID, jangan sama sekali. Sebetulnya gini kan, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita nggak pernah tahu kita kasih ke siapa itu sebetulnya dana itu. Beda sama kalau kita taruh di bank, kita taruh beli ORI, kita beli FR tadi, atau beli saham, reksadana, kita tahu itu ke siapa. Peer-to-peer lending itu kita nggak tahu, kita akan kasih ke lembaga online lendingnya itu. Dia akan kasih ke siapa, kita sebetulnya orangnya kayak siapa juga. Mungkin kita dikasih tahu namanya ini, tapi kita nggak pernah tahu itu siapa gitu loh. Ya. Jadi kalau dalam situasi yang sedang bergejolak kayak gini, rasanya saya tidak terlalu menyarankan. Tapi nanti ketika sudah normal, karena memang apa situasinya dan trennya itu menuju ke sana, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Baik, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kita tampung juga dari Kak Martin ini. Bagaimana dengan tadi investasi emas sekarang? Emas saat ini sebetulnya sudah pada titik yang cukup tinggi. Kalau ditanya apakah masih bisa naik dengan kondisi dunia yang saat ini, di tengah COVID, di tengah masalah antara Amerika sama Cina, dan di tengah banyaknya masalah di dunia ini, biasanya ketika lagi banyak masalah atau global crisis kayak gini, orang akan lari ke mata uang atau komoditas yang dianggap safe haven, yang dianggap ya, cukup cukup aman, dan salah satunya itu emas, terus terang saja. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa, masih. Tetapi apakah dalam kondisi sekarang ini return-nya atau yield-nya emas itu masih akan cukup tinggi? Saya kok melihat tidak setinggi dulu lagi. Bayangkan aja emas itu bergerak dari 1.100 atau 1.200 dolar per troy ounce. Waduh, ini mungkin tidak ngerti semua nih. Harga emasnya itu dalam US dollar ya, sekitar 1.100, 1.200 per troy ounce, sekarang sudah sekitar 1.700, sudah naik 50% kira-kira. Jadi masih ada kemungkinan kenaikan mungkin sekitar 10-20%, tapi apakah banyak sekali? Saya kok tidak melihat seperti itu. Tapi sebagai investasi ya silakan aja. Terutama kalau Anda mau beli emas batangan untuk taruh di rumah itu ya silakan aja. Toh emasnya nggak hilang kemana-mana, bukan? Iya dong, bisa jadi elemen dekorasi juga itu, elemen interior. Iya, itulah nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya ada dapat pertanyaan dari Kak Hotman, tapi privately. Atau mungkin saya copy, terus saya bisa share ke everyone in meeting. Sebentar ini. Dari Kak Hotman. Malam Pak Gun, untuk investasi saat ini, sektor. Jadi pertanyaannya, sektor apa yang paling baik? Nah, kira-kira, ini yang menariknya saya di belakang. Kira-kira menurut Pak Gunawan, sektor apa sih yang akan paling cepat recovered setelah COVID-19? Mungkin kira-kira menurut Pak Gun, dalam pandangan Pak Gunawan. Yang paling cepat, yang
tetap itu adalah F&B, food and beverage. Baik. Itu yang akan pertama kali cepat recover karena bukan apa-apa. Satu, setiap kita tetap perlu makan dan minum. Yang pertama. Dan yang kedua, setelah sekian lama kita di dalam tanda kutip di lockdown, ya, hanya bisa makan makanan rumah ataupun kalau paling cuma GoFood atau GrabFood gitu aja. Tiba-tiba ketika kemudian nanti ini berlalu, setiap kita tuh ingin merasakan sesuatu sensasi yang lain gitu. Ingin makan sesuatu yang selama ini kita nggak makan, ingin minum sesuatu yang kita nggak minum. Jangan kan gitulah. Ini baru aja berapa hari kita di PSBB transisi, kita lihat itu yang minuman-minuman kayak haus, boba, dan lain sebagainya itu sudah, waduh, udah ngantri kemana-mana itu. Gitu. Jadi kalau ditanya yang pertama kali sektor yang paling cepat recover, saya rasa food and beverage. Tapi ketika saya bilang food and beverage, saya nggak bicara mengenai restoran-restoran yang mewah-mewah yang besar-besar itu ya. Karena saya rasa untuk restoran-restoran rasanya masih agak lama itu. Baik. Yeah. Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir yang kita tampung pada malam hari ini. Kira-kira Pak Gun ada kata-kata terakhir, kata-kata penutup, closing statement untuk kita yang hadir pada malam hari ini di Belajar dari Mereka. Yang paling utama buat saya adalah ketika nanti sudah jadi normal, berdisiplinlah dalam mengelola keuangan kita. Jangan lupa untuk menyisihkan. Tentu yang pertama adalah untuk saving kita, ya. Dan yang kedua, sisihkan juga untuk yang namanya investasi kita. Belajarlah berinvestasi, belajarlah bersaving sejak masih muda. Karena ada waktunya di mana ketika kita sudah tua, ketika kita punya duit, kita mau saving, mau investasi sudah nggak bisa lagi karena nggak ada uangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang paling utama lagi adalah selalu sisihkan uang kita untuk Tuhan ya. Karena Tuhan yang ngasih kita berkat ya. Baik. Itu aja dari saya. Jadi simpan dan sisihkan. Itu kata kuncinya itu, teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih sekali Pak Gunawan Santoso atas perkenanannya untuk sharing pada malam hari ini di Belajar dari Mereka. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan inspirasi baru, mendapatkan ilmu yang baru, ide yang baru untuk mengelola keuangannya baik saat ini ataupun ke depan pasca COVID-19. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi solusi bagi teman-teman belajar dari mereka dimanapun teman-teman berada. Selamat malam dan sampai jumpa di Belajar dari Mereka selanjutnya.